Om Swastiastu. Baik adik-adik, selamat pagi, siang, ataupun sore, ataupun malam bagi adik-adik yang menonton video saya pada kali ini. Nah, dalam video saya yang saya akan bawakan kali ini yakni berisikan tentang konsep materi simetri, refleksi, dan penguminan. Nah, materi ini ditujukan untuk pendidikan matematika pada kelas tinggi ya adik-adik ya. Baik, sebelum lanjut ke materi, kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Imade Krisna Dwi Payana dengan NIM 1911031 Saya dari kelas 4B, program studi pendidikan guru sekolah dasar, jurusan pendidikan dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu konsep materi simetri. Nah, dalam simetri terdapat yaitu simetri bangun datar dalam matematika. Dalam simetri bangun datar matematika ada dua jenis ya adik-adik ya. Yang pertama, simetri lipat bangun datar. Yang kedua, simetri putar bangun datar. Jadi sudah jelas ya adik-adik ya, terdapat perbedaan, maaf sedikit ribut. Di sini simetri lipat dan simetri putar. Baik, kita lanjut saja ke materi. Simetri lipat bangun datar. Secara singkat, simetri lipat pada berdiri datar sanggup didefinisikan sebagai banyaknya lipatan pada berdiri datar yang sanggup membagi berdiri datar atau bangun datar tersebut sehingga setelah bab dari bangun datar tersebut sanggup menutupi setengah bagian yang lainnya. Garis yang sanggup membagi sebuah bangun datar menjadi dua dan kongruen disebut dengan sumbu simetri. Perlu kalian ketahui bahwasanya tidak setiap bangun datar mempunyai garis yang dinamakan sebagai sumbu simetri. Jadi sudah jelas adik-adik ya, sumbu simetri yaitu garis yang sanggup membagi sebuah bangun datar menjadi dua dan kongruen. Itu disebut dengan simetri ya adik-adik ya. Baik, kita lanjut saja ke simetri putar bangun datar. Simetri putar bangun datar adalah bangun datar yang mempunyai sebuah titik pusat, dan apabila bangun datar matematika tersebut bisa diputar kurang dari satu putaran penuh dan untuk memperoleh bayangan yang tepat seperti bangun semula. Nah, di samping sudah ada contoh adik-adik, yakni terdapat bangun datar segitiga sama sisi, dan jika bangun datar matematika segitiga tersebut diputar sebanyak 1/3 putaran, artinya tidak putarannya penuh adik-adik ya, cukup 1/3 putaran yang berlawanan arah jarum jam, maka bentuk dari bangun datar segitiga sama sisi akan tetap sama seperti dengan semula. Jadi tidak ada perbedaan ya adik-adik ya antara kondisi awal, ini kondisi awalnya, kemudian setelah diputar 1/3 putaran, maka akan menghasilkan bentuk yang sama pula dengan kondisi semula. Hal ini disebut dengan simetri putar bangun datar. Kemudian dan jika kita putar kembali bangun datar segitiga sama sisi itu sebanyak 2/3 putaran, maka bayangan masih tetap sama persis dengan bentuk semula. Maka artinya bangun datar segitiga sama sisi itu memiliki 3 simetri putar. Kita sebagai contoh ya adik-adik ya, di samping sudah terdapat ini kondisi awal A, B, C. Kemudian diputar sebanyak 2/3 putaran, menjadi A menjadi di atas, B menjadi di kiri, dan C menjadi di kanan. Namun bentuknya tetap sama. Hal ini disebut dengan simetri putar. Dan segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri putar yang diputar kemana saja tetap akan
membentuk kondisi awalnya atau tetap membentuk segitiga sama sisi. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tabel simetri putar pada bangun datar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi adik-adik, ini dijelaskan nama-nama dari bangun datar yang memiliki simetri putar. Nah, ini dia adik-adik ya. Di sini ada yang spesial, yaitu lingkaran. Maksud saya simetri lipatnya tak terhingga, artinya tidak dapat dihitung. Simetri putarnya juga sama, dan sumbu simetrinya juga tidak dapat diukur. Kemudian kita fokus ke trapesium sembarang dan segitiga sembarang, itu juga tidak memiliki simetri lipat, simetri putar maupun sumbu simetri, karena sifatnya yang cenderung tidak beraturan ya adik-adik ya, seperti materi-materi kita yang sebelumnya. Dapat dilihat di video yang saya sebelumnya, itu tidak memiliki ukuran yang pasti, sehingga tidak dapat membentuk simetri lipat, simetri putar maupun menentukan sumbu simetrinya. Dan yang lainnya, untuk yang lainnya bisa disimak adik-adik ya. Baik, kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke materi refleksi adik-adik ya. Refleksi itu penyebutan lain dari pencerminan sederhana pada bangun datar. Nah, ini juga materi matematika di kelas tinggi. Refleksi atau pencerminan sederhana pada bangun datar. Nah, refleksi itu atau pencerminan adalah suatu transformasi atau yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Jika adik-adik nanti sudah masuk ke cermin, itu ada banyak jenis yang cermin ya adik-adiknya, tapi di sini ditekankan pada cermin datar atau cermin yang sering kita gunakan untuk bercermin. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan sebagai berikut. 1. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Kemudian yang kedua, jarak bayangan pada cermin sama dengan jarak aslinya ke cermin. Artinya tidak ada perbedaan antara jarak benda asli dengan jarak bayangan pada cerminnya adik-adik ya. Kemudian bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, untuk contoh dari sifat-sifat tersebut dapat adik-adik lihat pada gambar di samping, yaitu ya ini A, B, dan C. A aksen ini atau A1 ini adalah bayangannya adik-adik ya. Ini merupakan bayangan dari yang ini atau bangun segitiga yang ini. Bayangannya adalah yang ini, yang di bagian kanan. Nah, di sini kita bisa temui sifat-sifatnya adik-adik. Bayangan suatu bangun memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Nah, bisa kita perhatikan ini merupakan ukuran yang sama dengan aslinya ya adik-adik ya. Nah, ini sama dengan yang di bayangannya yang berada sebelahnya. Kemudian jarak bayangan pada cermin sama. Nah, ini sudah ditentukan, ada garis-garis di atas bawah yang menandakan artinya sama antara jarak pada bangun asli dan bayangannya. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga, saling berhadapan. Nah, ini bisa diperhatikan ya adik-adik ya. A dengan A aksen saling berhadapan, C dengan C aksen juga saling berhadapan, B dengan B aksen juga saling berhadapan. Baik, mungkin bisa dicermati adik-adik. Kita lanjut saja. Kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya, yaitu pengumbinan. Materi pengumbinan juga kita dapatkan di materi atau di pendidikan matematika di kelas tinggi. Apa sih itu pengumbinan adik-adik? Nah, di sini saya jelaskan. Pengumbinan adalah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisinya berhimpitan sehingga membentuk bidang secara komplit. Sempurna sama dengan tidak ada bagian yang tidak tertutup.
Nah, mungkin belum jelas adik-adik ya. Kita simak terlebih dahulu, nanti kita akan bahas satu persatu. Terdapat 3 macam penguminan, yaitu penguminan beraturan, penguminan semi beraturan, dan penguminan setengah beraturan campuran, atau disebut dengan demi-regular tessellation. Kita yang masuk yang pertama adik-adik ya. Yang pertama adalah penguminan beraturan. Penguminan beraturan atau regular tessellation adalah penguminan dengan satu macam ubin atau poligon beraturan yang semuanya kongruen. Adik-adik kalau belum memahami dengan kata kongruen bisa kembali ke kongruenan. Nah, di sana sudah dijelaskan ya adik-adik ya di video saya sebelumnya. Ada 3 macam penguminan yang termasuk dalam kelompok ini yang dinosikan dengan, nah bisa adik-adik simak tuh. Ada 6 segitiga sama sisi, 3 itu, dan 4 persegi, dan 3 segi 6 beraturan. Jadi saling menutupi adik-adik ya karena dia beraturan. Kemudian kita lanjut ke yang semi beraturan. Penguminan semi beraturan atau semi regular tessellation yaitu penguminan yang menggunakan 2 atau lebih segi beraturan. Pada penguminan ini setiap titik sudutnya bersekutu 3 atau lebih poligon beraturan. Ada 2 atau lebih jenis poligon yang setiap jenisnya kongruen. Kemudian panjang sisi semua poligon sama. Kemudian urutan siklis, jenis poligon yang bersekutu di setiap titik persekutuan sama. Ini merupakan sifat-sifat dari penguminan semi beraturan. Untuk lebih jelasnya, ada 8 macam penguminan semi beraturan, antara lain ya bisa disimak adik-adik ya. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan gambar-gambar dari penguminan ini. Baik, langsung saja kita ke gambarnya. Nanti adik-adik bisa pause atau jeda terlebih dahulu videonya untuk mencermati 8 macam penguminan ini. Sekarang agar durasi video tidak terlalu banyak, mari kita simak gambar-gambarnya. Nah, ini adalah gambar 1 disesuaikan dengan yang tadi, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6, gambar 7, dan gambar 8. Adik-adik juga bisa pause dan bisa kembali nanti ke rewind slide selanjutnya untuk memahami gambar dari penguminan ini. Nah, untuk mempersingkat durasi video, kita lanjut saja ke penguminan yang selanjutnya atau penguminan terakhir. Penguminan setengah beraturan atau campuran. Pada kedua jenis penguminan dengan ubin beraturan terdahulu, terdapat kelompok poligon yang sama di setiap titik persekutuannya. Artinya, jika di suatu titik sudut A terdapat kelompok poligon 3, 4, 6, 4, demikian pula yang terjadi di titik B dan titik-titik sudut persekutuan lainnya. Pada penguminan demi-reguler, jika pada suatu titik sudut persekutuan terdapat kelompok poligon tertentu, maka pada titik sudut lainnya terdapat juga kelompok yang sama. Tetapi di samping itu ada juga titik sudut lainnya yang kelompok poligonnya berbeda dari model yang pertama. Jadi dalam penguminan sebuah bidang datar dengan demi-reguler ada lebih dari satu model kelompok poligon beraturan di titik-titik sudut persekutuan yang berbeda. Untuk memperjelasnya, mari kita simak macam-macam penguminan setengah beraturan campuran. Nah, di sini akan lebih banyak adik-adik. Ada 12 macam penguminan demi-reguler dan diantaranya ada 2 pasang, sehingga hasil model penguminannya menjadi 14 macam. Bisa disimak terlebih dahulu adik-adik. Nanti kalau kurang atau saya kecepatan dalam menjelaskan, adik-adik bisa pause dan rewind kembali untuk memahami materi ini karena cukup padat ya adik-adik ya. Tidak slide saya penuh di sini untuk menjelaskan dalam satu slide. Baik, kita lanjut saja ke gambarnya. Nah, ini gambarnya adik-adik.
Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6, gambar 7, gambar 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Ini merupakan 14 macam pengumbinan demi-reguler atau pengumbinan yang terakhir adik-adik ya. Kemudian adik-adik bisa cocokkan kembali dengan macam-macam dengan penjelasan yang tadi agar lebih jelas, dijeda dan dikembalikan ke slide sebelumnya. Nah, mungkin sekian materi yang saya dapat jelaskan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan dan yang kurang berkenan mungkin di hati adik-adik. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya, dan akhir kata saya tutup video ini dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.